Yosua pasal yang kedua ayat 1-24. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai, katanya, "Pergilah, amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko." Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Kemudian diberitahukanlah kepada Raja Yeriko demikian, "Tadi malam ada orang datang kemari dari orang Israel untuk menyelidik negeri ini." Maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab, mengatakan, "Bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu, yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidik seluruh negeri ini." Tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Berkatalah ia, "Memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka." Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu. Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segeralah kejar mereka, tentulah kamu dapat menyusul mereka. Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke sotoh rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas sotoh itu. Maka pergilah orang-orang itu mengejar mereka ke arah sungai Yordan, ke tempat-tempat penyeberangan, dan ditutuplah pintu gerbang. Segera sesudah pengejar-pengejar itu keluar. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas sotoh, dan berkata kepada orang-orang itu, "Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu, ketika kamu berjalan keluar dari Mesir. Dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og, yang telah kamu tumpas." Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan, Allahmu, ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku, dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya, bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan hidup ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut." Lalu jawab kedua orang itu kepadanya, "Nyawa kamilah jaminan bagi kamu, asal jangan kau kabarkan perkara kami ini. Apabila Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami, maka kami akan menunjukkan terima kasih dan setia kami kepadamu." Kemudian perempuan itu menurunkan mereka dengan tali melalui jendela, sebab rumahnya itu letaknya pada tembok kota, jadi pada tembok itulah ia diam. Berkatalah ia kepada mereka, "Pergilah ke pegunungan, supaya pengejar-pengejar itu jangan menemui kamu, dan bersembunyilah di sana 3 hari lamanya, sampai pengejar-pengejar itu pulang, kemudian bolehlah kamu melanjutkan perjalananmu." Kedua orang itu berkata kepadanya, "Kami akan bebas dari sumpah kami ini kepadamu, yang telah kau suruh kami ikrarkan. Sesungguhnya apabila kami memasuki negeri ini, haruslah tali dari benang kirmizi ini kau ikatkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami. Dan ayahmu serta ibumu, saudara-saudaramu serta seluruh kaum keluargamu kau kumpulkan di rumahmu. Setiap orang yang keluar nanti dari pintu rumahmu harus sendiri menanggung akibatnya. Kalau darahnya tertumpah dan kami tidak bersalah, tetapi siapapun juga yang ada di dalam rumahmu, jika ada orang yang menciderainya, kamilah yang akan menanggung akibat pertumpahan darahnya."
Tetapi jika engkau mengabarkan perkara kami ini, maka bebaslah kami dari sumpah kepadamu itu, yang telah kau suruh kami ikrarkan. Perempuan itu pun berkata, seperti yang telah kamu katakan, demikianlah akan terjadi. Sesudah itu dilepaskannyalah orang-orang itu pergi, maka berangkatlah mereka. Kemudian perempuan itu mengikatkan tali kirmizi itu pada jendela. Mereka pun pergilah dan tiba di pegunungan. Mereka tinggal di sana 3 hari lamanya, sampai pengejar-pengejar itu pulang. Pengejar-pengejar itu telah mencari di mana-mana sepanjang jalan tanpa menemukan mereka. Maka pulanglah kedua orang itu, mereka turun dari pegunungan, lalu menyeberang dan sampai kepada Yosua bin Nun. Kemudian mereka ceritakan segala pengalaman mereka. Kata mereka kepada Yosua, Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita, bahkan seluruh penduduk negeri itu gemetar menghadapi kita. Hai, shalom teman-teman semua. Ya, akhirnya kita sampai di penghujung dari kisah Rahab. Ya, di penghujung dari kisah Rahab ini yang mau saya bahas sebenarnya kesimpulan dari seluruh apa yang saya bagikan, pengertian yang saya dapat mulai dari sesi pertama hingga sesi keempat kemarin, ya kan? Nah, sebelum itu kita akan lanjut dulu ke bacaan yang sebenarnya tadi Ferdi sudah bacakan. Nah, kita langsung lompat ke kemarin kan kita bahas sampai ayat 21. Kita sekarang menuju ke 22 hingga 24. Ayo kita lihat sama-sama. Ya. Mereka pun pergilah dan tiba di pegunungan. Mereka tinggal di sana 3 hari lamanya sampai pengejar-pengejar itu pulang. Pengejar-pengejar itu telah mencari di mana-mana sepanjang jalan tanpa menemukan mereka. Next. Maka pulanglah kedua orang itu, mereka turun dari pegunungan lalu menyeberang dan sampai kepada Yosua bin Nun. Kemudian mereka ceritakan segala pengalaman mereka. Kata mereka kepada Yosua, Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita. Bahkan seluruh penduduk negeri itu gemetar menghadapi kita. Nah, jadi teman-teman, ketika mereka kembali ke asalnya, ya kan, untuk melaporkan hasil pengintaiannya yang disuruh oleh Yosua, mereka mendapatkan laporan di mana bangsa ini tuh negeri ini itu sudah diserahkan ke dalam tangan mereka. Jadi kesimpulan yang mereka peroleh itu sebenarnya sumbernya semua itu kan dari satu orang, yaitu Rahab. Kalau bisa dibilang intelnya lah itu Rahab. Karena apa? Rahab yang memberikan banyak sekali informasi kepada pengintai ini. Jadi ketika yang saya katakan kemarin, ketika mereka datang ke tempat Rahab bukanlah sebuah kebetulan. Ketika mereka menuju ke Rahab, kalau kita mau menyimpulkan sama-sama bahwa itu adalah sebuah kesempatan yang Tuhan kasih. Kesempatan di mana si pengintai mendapatkan informasi yang banyak karena mereka tahu informasi bahwa negeri ini itu gemetar dengan Allahnya bangsa Israel, ya kan? Jadi sebelum berperang sudah kalah ini, sudah pasti gitu loh. Yang mereka yakini gitu loh, dan itu memang benar. Apalagi ditambah dengan keterangan yang mereka dapat dari seorang Rahab, gitu ya. Nah, jadi hal itu yang disampaikan kepada Yosua. Nah, untuk hasil yang kemarin saya katakan bahwa untuk di mana proses menunggu sampai Yosua ini menguasai Yeriko, itu kan butuh perjalanan itu gitu loh. Butuh perjalanan yang panjang, tidak sehari 2 hari, yang mereka menginap aja 3 hari. Kembali terus balik lagi ya kan. Nah, itu proses di mana si Rahab ini juga menjadi penginjil dadaan. Kemarin kan yang sesi keempat saya katakan Rahab ini menjadi penginjil dadaan. Nah, sambil dia menunggu
untuk bahasa saya itu dijemput. Karena kan dia dijanjikan keselamatan bagi keluarganya. Orang-orang yang ada tinggal di rumahnya. Nah, yuk kita tidak membahas pasal 3, 4, 5, kita langsung loncat deh. Gimana proses evakuasi, ya kan? Evakuasi dari Rahab ini ketika Yeriko itu diruntuhkan, gitu. Dikuasai oleh Yosua. Ya, kita masuk langsung ke Yosua 6 ayat 22 hingga 25. Tetapi kepada kedua orang pengintai negeri itu Yosua berkata, masuklah. Jadi posisi ini sudah di Yeriko dan Yeriko itu sudah dikalahkan. Nah, Yosua ngobrol nih sama pengintai itu. Tetapi kepada kedua orang pengintai negeri itu Yosua berkata, masuklah ke dalam rumah perempuan sundal itu dan bawalah ke luar perempuan itu dan semua orang yang bersama-sama dengan dia seperti yang telah kamu janjikan dengan bersumpah kepadanya. Sorry teman-teman. Ya. Next. Lalu masuklah kedua pengintai muda itu dan membawa keluar Rahab dan ayahnya, ibunya, saudara-saudaranya, dan semua orang yang bersama-sama dengan dia, bahkan seluruh kaumnya dibawa mereka keluar, lalu mereka menunjukkan kepadanya tempat tinggal di luar perkemahan orang Israel. Tetapi kota itu dan segala sesuatu yang ada di dalamnya dibakar mereka dengan api. Hanya emas dan perak, barang-barang tembaga dan besi ditaruh mereka di dalam perbendaharaan rumah Tuhan. Terakhir, demikianlah Rahab, perempuan sundal itu dan keluarganya, serta semua orang yang bersama-sama dengan dia dibiarkan hidup oleh Yosua. Maka diamlah perempuan itu di tengah-tengah orang Israel sampai sekarang, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang disuruh Yosua mengintai Yeriko. Nah, jadi teman-teman, akhir dari kisah Rahab ketika dia menyelamatkan pengintai itu ada di ayat ini, di mana dikatakan bahwa ya Rahab selamat. Rahab diingat, ya kan? Dan dia beserta keluarganya, beserta seluruh isi rumahnya itu diselamatkan. Nah, teman-teman kalau kita lihat ini kita berhenti di sini, wah berarti ya cuma berhenti bahwa Rahab diselamatkan begitu saja. Ternyata kan enggak. Seperti yang awal saya katakan, kenapa sampai si Rahab ini tercatat di kitab Ibrani, ya kan, Yakobus, terus banyak kitab-kitab yang menceritakan mengenai iman, terutama 2 ini, dia itu diperhitungkan di dalamnya. Kenapa seperti itu? Ayo kita sama-sama lihat ini sebagai sebuah kesimpulan. Kita lihat bagaimana sih akhir hidup Rahab gitu ya. Apa yang terjadi dengan Rahab? Matius, kita buka sama-sama di Matius. Setelah si Rahab ini bahasanya bertobat, ya, percaya sama Tuhan, punya iman, punya perbuatan. Dia mau push dirinya untuk di-upgrade, upsize, terus mau terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Apa yang terjadi atas Rahab, tidak Ribka. Yuk kita buka sama-sama di Matius. Ya, di Matius 1 ayat 5. Salmon memperanakkan Boas dari Rahab. Boas memperanakkan Obed dari Rut. Obed memperanakkan Isai. Lanjut, loncat ya ini teman-teman. Karena ini kan menceritakan tentang keturunan. Kita langsung di ayat 16. Yakub memperanakkan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi di sini nenek moyangnya Yesus Kristus itu adalah si Rahab ini. Ketika dia menikah dengan Salmon, wah itu memperanakkan siapa. Jadi Tuhan Yesus Kristus itu dilahirkan dari orang yang bisa kita katakan, seorang pelacur dong, seorang perempuan sundal dong. Jadi kalau kita mau menyimpulkan Tuhan Yesus itu
merangkul semua strata, saya katakan. Bukan mulai dari Abraham sampai pada si pelacur ini. Dia pakai. Jadi itu yang menghapus, meniadakan bagi kita sebuah alasan ketika kita mau dipakai pelayanan itu kita ngomong, saya tidak pantas, saya bukan siapa-siapa, saya pernah jatuh ini, saya itu bekas ini, mantan ini. Itu seharusnya sudah tidak bisa kita pakai lagi. Kita belajar dari Rahab, dia tercatat, dia disetarakan dengan Abraham, bla 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 bla. Ya kan? Banyak sekali gitu loh, perubahan-perubahan, bahkan perubahan kehidupan, taraf hidup strata yang dia alami, yang diangkat. Karena dia mengerjakan bagian dia. Sebagai seorang apa? Dia Rahab. Sebagai seorang, ya apa adanya dia. Dia tidak peduli dengan apa kata orang. Tetapi dia peduli dengan panggilan hatinya. Nah, seberapa banyak dari kita itu peduli dengan panggilan hati kita? Kita tahu kita itu dipakai Tuhan. Loh, kita semua itu tahu loh teman-teman. Oh, aku ini dipakai loh sama Tuhan di bidang A, di bidang B. Cuman permasalahannya kadang kita itu mengetilkan bidang-bidang yang sedang kita kerjakan. Kita menganggap, apa sih bagian media itu? Apa sih asyir itu, ya kan? Cuma gitu tok. Apa sih kolektan itu? Cuma gitu tok. Padahal ya kita bagian dari satu kesatuan dari tubuh Kristus. Ada yang jadi mata, ada yang jadi tangan, ya kan. Kita ambil contoh aja 5 jawatan itu. Kan beda-beda nih tugasnya. Nah, bagaimana kita menghargai yang namanya kekayaan tubuh Kristus? Kadang kita menganggap rendah diri kita sendiri, teman-teman. Sedangkan Tuhan ngomong kita istimewa. Kita itu penting, kita itu berharga. Cuman kita terlalu menganggap rendah diri kita sendiri. Ayo kita belajar sama-sama di Rahab. Sebagai sebuah kesimpulan mulai dari sesi pertama hingga sesi yang saat ini, sesi kelima sebagai penutup dari kisah Rahab ini. Ketika saya mencari materi ini sebagai sebuah kesimpulan, saya menemukan sebuah persamaan antara Abraham dengan Rahab. Nanti itu yang akan kita bahas di sesi ini ya. Persamaannya itu apa sih? Ya ketika dikatakan di Yakobus ya kemarin. Di Yakobus mengenai iman dan perbuatan, bagaimana di sana didekatkan bahasa saya. Kalau orang awam, orang seperti saya ketika posisi ayat dekat aja gitu kan. Saya menganggap itu tuh sungguh sangat bermakna gitu loh. Kita buka sama-sama deh di Yakobus 2 ayat 22 sampai 26. Kita ulang sedikit Yakobus 2 ayat 22 sampai 26. Kalau mungkin bisa ditampilkan sama-sama terlalu kecil ya. 22 sampai 26. Nah, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Nah, ini kesamaannya ketika saya bilang dekat loh dengan Rahab ini, ayat 25. Dan bukankah demikian juga, berarti ada kesamaan ya. Demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Jadi bisa dibilang, loh ternyata ada persamaannya nih gitu loh. Orang-orang yang percaya sama Tuhan antara Abraham dengan Rahab ini, mereka bukan sekedar percaya, tapi dia melakukan sesuatu, dia itu bertindak. Bukan sekedar Rahab, kemarin saya ngomong bahwa Rahab yang mau disempurnakan imannya. Kan dikatakan bahwa yang menyempurnakan iman seseorang itu adalah perbuatannya.
Perbuatanmu berbicara lebih keras dari berita Injilmu. Ketika kita berkoar-koar tentang iman percaya kita, tidak akan berbuah apa-apa, tidak akan berdampak apa-apa ketika kita tidak mengerjakan itu. Ketika kita berkhotbah, wow, khotbahnya materinya itu isi banget, daging banget gitu kan. Wah, memotivasi sekali. Tetapi apakah pembicara itu menghidupi apa yang dia bagikan? Itu mempengaruhi dari apa yang di-sharekan. Karena apa? Apa yang kita bagikan itu yang akan mengejar kita kok, teman-teman. Kalau sampai apa yang kita bagikan tidak kita hidupi, apa yang kita bagikan itu sebuah kepalsuan, kebohongan, itu akan mengejar diri kita. Kalau kamu tuh benar ya, dengan Tuhan. Kalau orang yang sudah terbiasa dengan manipulasi, tipu-tipu, dunia yang tipu-tipu, ya mereka akan biasa aja menyatakan itu. Ya teori aja yang dibagikan. Nah, tetapi di sini Rahab dan Abraham memberikan contoh imannya yang mau disempurnakan. Iman yang mau disempurnakan itu seperti apa sih? Ya yang bekerja. Iman itu yang dikerjakan oleh mereka. Rahab mau ngambil apa? Bagian di mana dia itu, aku sudah dengar tentang Tuhan, aku percaya Tuhannya bangsa Israel itu benar, ya aku ngambil. Coba sih teman-teman. Untuk menampung seseorang, bahasa saya sendiri ya, yang menjadi musuh dari bangsanya, disembunyikan di rumahnya. Kira-kira tegang nggak sih? Kira-kira takut nggak? Kira-kira ya itu merasa, wah nyawaku ini yang jadi taruhannya. Tapi dia berani. Karena apa? Saking percayanya dia sama Tuhan. Nah, bentuk saking percayanya ini diluapkan dari tindakan dia untuk menyelamatkan, menyembunyikan para peminta ini. Nah, ketika mempersiapkan ini, saya tiba-tiba itu diingatkan sebuah ayat, teman-teman. Kita tahu sebuah ayat bahwa dalam tinggal tenang terletak kekuatanmu, ya. Dalam tinggal tenang dan percaya, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Kita berhenti, banyak dari kita berhenti di mana kata-kata bahwa, wah berarti saya tinggal tenang aja, percaya saja. Maka saya akan kuat. Loh, benar sekali teman-teman, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Ya kamu akan kuat. Tetapi kuatnya itu untuk apa? Nah, next-nya apa? Setelah kamu kuat itu mau ngapain? Nah, ketika kamu kuat, berarti ada sesuatu beban yang harus kamu pikul. Baru kamu bisa tahu bahwa kamu itu memang kuat. Benar ya teman-teman? Sama seperti ketika seorang berdoa nih, Tuhan beri aku kesabaran, Tuhan beri aku hati yang baik, penuh kasih, ya kan. Aku tuh mau dipakai luar biasa sama Tuhan, bantu orang-orang. Ya, gimana cara ngetes bahwa kita itu sabar, kita itu penuh kasih? Ya Tuhan datangkan ujian cobaan itu, ya kan. Ketika orang itu yang dikasih tahu itu nggak ngerti-ngerti, troublemaker, kamu masih sabar nggak menghadapi itu? Ketika didatangkan nih orang-orang itu yang mengharapkan bantuanmu, kamu mau nggak bantu? Nah, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Titik sampai di situ poinnya ketika kamu berdoa, wah saya dapat kekuatan, yes saya dapat visi dari Tuhan. Saya mau melangkah bersama dengan Tuhan. Tetapi ketika masalah itu datang, mau nggak kita ngetes kekuatan kita itu sekuat apa? Mau nggak kita ngetes kesabaran kita itu sampai sesabar apa? Nah, itu yang akan terpampang nyata di depan kita. Siapa sih diri kita ini? Ketika ngomong kita percaya, kita beriman, wah kita tenang, Tuhan kasih aku kekuatan.
Ya ayo dong terjun untuk tahu seberapa kuat kamu, seberapa tenang kamu. Jadi yuk teman-teman, kita jangan menyalahartikan sebuah firman ketika, wah, beriman cukup, percaya cukup, maka kamu akan diselamatkan. Ingat ada lanjutannya. Keselamatan pun perlu dikerjakan. Ya, kamu memang diselamatkan. Keselamatan itu gratis. Tetapi bagaimana kamu mempertahankan keselamatan itu bahkan bisa jadi berkat untuk orang lain, ya kita perlu mengerjakan keselamatan itu, teman-teman. Bukan sekedar duduk tenang, duduk diam, santai, tanpa mengerjakan apapun. Ya kita lihat Abraham, kita lihat Rahab. Ya mereka mengerjakan bagian mereka. Terus hal lain yang saya dapati, apa sih kemiripan, kesamaan antara Rahab dan Abraham? Bahwa mereka itu sama-sama memikirkan orang lain, tidak egois. Kemarin saya sudah menggambarkan bagaimana Rahab itu ketika dia ada di posisi yang terhimpit, ya, antara hidup dan matiku, tetapi apa yang dia ingat? Tolong selamatkan keluargaku, saudara laki-laki dan perempuan, juga orang-orang mereka. Orang-orang mereka belum tentu saudara ternyati Rahab loh. Nah, kalau Abraham, apa yang dikerjakan Abraham? Ambil contoh sederhana aja, yang kita sudah tahu kisahnya. Ketika Abraham harus berpisah dengan Lot, dia tidak tuh memilih untuk dirinya sendiri, padahal dia berhak untuk memilih duluan. Tanah mana yang akan didiami, karena kan mereka itu membawa keluarga, membawa rentetan keluarga orang-orang mereka kan. Nah, ketika mereka diperhadapkan seperti itu, Abraham diperhadapkan seperti itu, mereka pun tahu jumlahnya itu sudah terlalu besar, terlalu padat untuk mendiami negeri mereka sekarang. Akhirnya mereka mengambil keputusan, Abraham yang mengambil keputusan untuk yuk kita berpisah deh. Semua negeri ini milikmu, dikatakan. Ya sudah, kamu milih aja dulu. Bahasa sederhana ya, teman-teman. Lot, kamu pilih dulu deh, kamu mau tinggal di mana? Wah, Lot melayangkan pandangannya ya kan. Wah, dilihatnya lah. Wah, yang sisi sini subur-subur nih. Akhirnya dia memilih yang terbaik. Sedangkan Abraham ya sudahlah. Nah, saya tiba-tiba connect ke cerita ini deh, teman-teman. Abraham diceritakan di Kejadian 19. Oh, tidak, Kejadian ya ketika dia pilih-pilihan, disuruh memilih itu ya. Di ayat atasnya itu diceritakan bahwa Abraham itu kaya sekali ya kan, punya ternak segala macam, dia kaya sekali. Tetapi kekayaan dia itu tidak membuat dia itu ingin menguasai semuanya, teman-teman. Nah, tadi pagi saya itu sempat mendengarkan short yang dibagikan di grup kami Smart People, ketika diceritakan bahwa seorang kaya apabila dia mau membumi, ya mau, ini saya ceritakan kembali dengan bahasa saya. Ketika seorang kaya tidak mau melabeli dia itu dengan hal-hal yang merek, hal-hal yang mau dipamerkan, flexing, bahwa dirinya itu tuh kaya loh, dirinya itu berharga loh. Tetapi ketika seorang yang punya kekayaan tapi jadi diri apa adanya aja, tidak perlu dikenal, tidak perlu diperhitungkan orang, itu membuat orang ini tuh tidak ada beban, teman-teman. Jadi dia mau duduk di emperan makan, dia mau pergi jalan-jalan ke mall pakai celana pendek aja, tidak perlu pakaian rapi. Dia bebas, menjadi orang yang bebas untuk menentukan dia mau membawa dirinya itu seperti apa. Tetapi banyak sekali orang itu senang sekali untuk terkungkung, terpenjara dengan aku mau dilihat bagus oleh orang. Benar ya? Terutama para wanita.
Wah, gak pede nih kalau keluar itu belum dandan. Oh, alisku ini kok menceng sebelah ya, wes aku tak silam alis gitu ya. Loh, itu wajar dan normal, teman-teman. Tetapi ketika hal-hal seperti itu mempengaruhi kita, supaya kita itu menambahkan segala sesuatu yang ada dalam diri kita, kepolosan diri kita ini, supaya kita itu terlihat wah, terlihat baik, terlihat ini, bla bla bla. Itu akan membuat kita itu menjadi beban buat kita. Kita tidak bisa menjadi apa adanya kita. Karena apa? Banyak yang harus kita jaga. Pakai baju harus branded, ya kan? Loh, nggak ada masalah dengan itu ya teman-teman. Karena kita tahu ada kualitas, ada harga, ya kan? Ya, cukuplah kita punya beberapa. Karena apa ya? Memang kualitasnya beda tuh. Nah, kalau kita beli barang yang murahan, ya awetnya berapa lama? Kan ada kualitas, ya kan? Ya enggak apa-apa. Cuman jangan jadikan itu sebagai hal yang utama buat kita. Membuat kita itu tidak bisa bebas dalam ya berperilaku, bergaul, duduk, sana sini. Membuat kita itu punya banyak batasan dalam diri kita. Nah, saya tiba-tiba teringat kisah ini ketika saya membaca Abraham ini gitu loh. Dia sudah kaya, sudah itu. Tapi dia itu tidak maruk, teman-teman. Dia itu tidak mengejar, dia itu cukup dengan hal itu dan dia pun tidak memilih yang terbaik. Malah dia sodorkan ke Lot dulu, kamu milih yang mana? Terserah kamu gitu. Dia mencukupkan dengan apa yang dia punya. Akhirnya Lot memilih sampai satu titik ketika Lot kan akhirnya memilih di daerah-daerah dekat Sungai Yordan. Nah, si Abraham ini menetap di tanah Kanaan. Nah, Lot ini menguasai seluruh daerah di lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Ini cerita itu kan sebelum Sodom dan Gomora dimusnahkan. Nah, yang luar biasanya lagi seorang Abraham, ketika Sodom dan Gomora dimusnahkan. Kita buka sama-sama di Kejadian 19 ayat 29, Fer. Kejadian 19 ayat 29. Tuhan pun tidak membiarkan Lot ini dimusnahkan. Walaupun istrinya ya dia berbalik akhirnya ya tidak ada. Kan sudah diperingatkan jangan noleh ke belakang, lurus saja ke depan ya kan. Nggak nurut. Nah, kita lihat Lot ini diselamatkan oleh Tuhan karena apa? Yuk kita lihat luar biasanya seorang Abraham. Demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan. Ini kan tempat daerah yang dipilih oleh Lot. Dan menunggang-balikkan kota-kota kediaman Lot. Maka Allah ingat kepada Abraham. Lalu dikeluarkannya lah Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang-balikkan itu. Jadi Lot diselamatkan karena apa? Ya karena Allah itu ingat kepada Abraham. Nah, kalau kita mau telusuri lagi, ternyata selama ini Abraham itu mengasihi Lot. Abraham itu tetap ingat, tetap doa buat Lot. Ada satu pernyataan ya, Lot ini diselamatkan karena doa syafaatnya dari Abraham. Loh, betapa luar biasanya Abraham ketika Lot sudah memilih bagian yang terbaik. Dia tidak mau rugi. Yang jelek dikasihkan ke Abraham. Tapi Abraham tetap berdoa loh untuk Lot. Jadi ketika Abraham tidak egois, ketika Rahab pun tidak egois, justru di saat itulah dia itu diperhitungkan. Tuhan itu tidak pernah salah milih orang. Kenapa dari sekian banyak, kalau saya gambarkan mungkin ya penginapan di Riko itu cuma tempatnya si Rahab. Loh, tidak mungkin juga kalau cuma Rahab ya yang ada penginapan. Tempat lain mungkin ada, cuman kan jaraknya mungkin jauh. Ini pengertian saya sendiri. Dari sekian banyaknya penginapan, dari sekian banyaknya orang yang bisa dipilih,
Kenapa Rahab? Jadi teman-teman, bukan sebuah kebetulan. Tuhan tidak pernah salah untuk memilih orang. Tuhan tidak pernah salah memilih Anda dan saya. Untuk apa? Dijadikan alatnya. Jangan mengikirkan diri sendiri deh, gitu. Jangan sombong deh. Wah, kalau kita ngomong sombong, wah berarti aku itu kaya, aku itu. Itu dulu pemikiran saya itu seperti itu. Orang yang sombong itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang kaya. Orang-orang yang mapan, orang-orang yang punya kelebihan, bla bla bla. Tidak loh. Orang yang tidak punya apa-apa itu bahkan bisa jauh lebih sombong daripada orang yang punya apa-apa, teman-teman. Orang yang tidak punya apa-apa bisa lebih jauh tidak tahu diri, bahasa kasar ya, sorry. Tidak tahu diri dibandingkan orang yang memiliki apa-apa. Karena apa? Dia tidak mengukur dirinya. Yang dia ukur hanya aku tidak punya apa-apa. Bahkan ketika kebaikan itu datang menghampiri dia, dia tidak mengucapkan terima kasih. Dia tidak mengucapkan syukur. Karena apa? Ya dia merasa, loh, itu memang seharusnya saya itu ditolong. Benar ya teman-teman? Mungkin teman-teman yang mendengarkan itu bisa sedikit tersenyum dan, oh iya aku kenal orang itu seperti ini. Ketika disodori sesuatu, wah dia itu minta yang terbaik untuk dia. Sama seperti Lot. Sedangkan prinsip kita semua, ya bisa saya kan menggambarkan kita semua. Kalau prinsip saya aja kan, wah nanti ini dibilang sombong. Tapi enggak teman-teman, ini benar. Ketika kamu ditolong orang dan kamu disodorkan sesuatu untuk memilih, memilihlah yang terjelek teman-teman. Karena apa? Karena kita itu sudah ditolong. Nah, sedikit cerita lagi. Ketika kami berkumpul, kita kan sebulan sekali kumpul di Jawa Tengah untuk bahasa kita ngecas lah ya. Kita sharing, saling tukar pikiran tentang pelayanan. Dibersihkan ya kan. Jadi kita selalu ketemu di meja makan. Ketika di sebuah rumah makan adalah orang, biasa kita di rumah makan kan ada rumah makan yang menerima orang-orang yang nawarin barang, bener ya, nawarin dagangan, kerupuk Ci, ya, kerupuk kok, kerupuk Pak, gitu. Kita sudah ngomong enggak, gitu kan, maksa aja. Salah satu rekan ini punya hati, gitu kan, punya hati, ngomong, engkaunya sudah makan. Nah, kebetulan yang nawarin kerupuk ini Chinese gitu ya. Engkaunya sudah makan. Belum kok, ya kan. Ya sudah pesen makan nasi ayam ya kan. Kita kan sukanya makan di Jawa Tengah itu di Semarang itu nasi ayam goreng. Enak banget gitu. Lalu di sana pesen makan gitu kan. Lalu dia pesan. Nah, tahu teman-teman, dia pesen apa? Dia pesen nasi ayam ya kan. Terus itu dia pesen minum, mau dikasih minum es teh, nggak mau teman-teman. Mintanya itu soda. Aku pesen minum ini gitu loh. Mintanya yang soda. Loh, otomatis teman saya ini tuh kaget gitu loh. Langsung dipanggil sama dia. Dari yang semula itu maksudnya itu wah tergerak hatinya itu untuk ngasih ya. Sini. Terus dikasih tahu gini. Kau ini pesan apa? Pesan makan. Terus pesan minum. Minumnya apa gitu kan? Minumnya ini gitu kan maksudnya. Jangan kayak gitu. Kamu itu dibantu. Cuman gini, kita ngasih tahu bukan kita keberatan. Enggak sama sekali teman-teman. Tapi harus tahu posisi. Kamu itu dikasih. Dikasih itu ya apa adanya, jangan milih yang terbaik deh gitu loh. Tahu diri deh gitu loh. Bukan maksud merendahkan ya. Enggak. Itu sama dengan kita, teman-teman. Ketika kita menghadap sama Tuhan, Tuhan menyodorkan sesuatu,
Ayo, kadang itu kita penuh dengan permintaan-permintaan. Saya pun ditegur, teman-teman. Dalam doa saya, dalam persekutuan doa yang kita buat. Ya. Terlalu banyak permintaan kita ini. Tapi ketika Tuhan minta apa, tidak kita kerjakan gitu loh. Kamu mau ngasih aku seberapa gitu loh. Apa yang kamu sediakan untuk aku itu masuk dalam kehidupanmu. Sedangkan kamu kapasitasnya besar, tapi kamu hanya menyediakan cangkir untuk saya itu bekerja, untuk aku itu bekerja atas kehidupanmu. Sedangkan kamu selalu minta yang terbaik, selalu minta yang besar, selalu minta yang bla bla bla. Tapi kamu tidak mau memberikan yang terbaik. Ya, gambarannya itu seperti itu, teman-teman. Ya itulah yang dikerjakan Rahab, itulah yang dikerjakan Abraham. Kenapa mereka itu begitu spesial di hadapan Tuhan. Nah, next, apalagi yang dilakukan oleh seorang Rahab? Kenapa saya katakan dari sekian banyak orang, kenapa Rahab yang terpilih? Karena kesempatan itu belum tentu itu datang kedua kali. Karena kesempatan itu datang itu belum tentu semua orang dapatkan. Mungkin hanya datang menghampiri kita, ya seperti Rahab ini. Kesempatan itu cuma datang di Rahab tok loh. Padahal kengerian, kegentaran itu dirasakan oleh seluruh penduduk Yeriko. Mungkin diantaranya itu ada Rahab-Rahab lain loh. Yang dia pengen tahu lebih Tuhannya bangsa Israel. Dia pengen ikut dalam kegerakan yang terjadi saat itu. Tetapi Rahab yang dikasih kesempatan. Tidak juga buat kita ini, jangan deh mutus kesempatan orang lain untuk berubah. Jangan deh kita jadi pihak yang memutus kehidupan orang lain. Kehidupan mereka itu semua itu masih koma. Kehidupan kita itu masih koma. Saya sekarang bisa bagi firman. Ketika seorang ditunjuk untuk membagikan firman, orang kan berpikirnya, wow luar biasa ya kehidupannya, wow bla bla bla. Mengerti lebih dituntut lebih, teman-teman. Tetapi ketika kita itu tidak bisa mempertanggungjawabkan yang lebih ini, sama aja kita akan dibawa turun ke bawah. Kehidupan kita masih koma. Saya mungkin saat ini baik-baik saja, belum tentu besok aja kita anggap keadaan saya itu akan sebaik hari ini. Kekristenan itu bukan awal, tapi akhir. Ya, Tuhan itu lihat proses kita. Cuman ketika proses yang kita lalui itu kita kerjakan dengan berlambat-lambat, kita kerjakan dengan bersungut-sungut, kita kerjakan dengan membandingkan hidup dengan membandingkan orang lain, kita kerjakan dengan kita tidak mempercayai apa Tuhan katakan terhadap diri kita, kita lebih percaya apa yang dunia katakan terhadap diri kita. Jadi mau gimana? Jadi yuk teman-teman, jangan pernah menganggap remeh sebuah kesempatan. Juga ketika kita bisa memberikan kesempatan bagi orang lain, jangan deh kita itu menghakimi orang lain. Dari apa? Dari masa lalunya, dari apa? Segala tingkah pola mereka yang kok enggak pas ya, kok enggak enak ya. Loh, selama orang itu masih hidup, berarti kan masih koma kan, belum selesai kan, sama dengan kita kan. Jadi yuk teman-teman, kita mengambil kesempatan itu juga posisinya ketika kita bisa memberikan kesempatan itu, yuk kita berikan kesempatan itu. Tidak ada barang yang terlalu rusak yang tidak bisa diperbaiki oleh Tuhan. Bahkan ketika kita di posisi yang rusak, kita pun akan dipertemukan dengan orang-orang yang mungkin sama ceritanya. Connect kita kalau ngobrol. Karena apa? Kita pernah ada di bawah itu. Kita pernah ada di selokan yang sama.
Jadi benar sekali firman katakan di mana ada dosa berlimpah-limpah, kasih karunia pun berlimpah-limpah. Jadi yuk teman-teman pergunakan kesempatan yang ada juga. Yuk ketika kita mempunyai keputusan, mempunyai hak untuk memberikan kesempatan pada orang lain, yuk kita gunakan itu. Sama ketika Abraham mengambil kesempatan di mana, wah aku nih kalau mau jengkel sama Lot. Ya kan? Tuh, kalau saya jadi Abraham mungkin jengkel ya, dikasih kesempatan milih yang terbaik ya kan. Bu kira-kira gitu loh, setidaknya basa-basi lah, lah kamu lah sih milih gitu, aku ngikut aja ya kan, orang kan gitu. Tapi dikala si Lot mengambil bagian yang terbaik pun memilih bagian yang terbaik menurut dia, itu pun Abraham tidak putus-putusnya berdoa untuk Lot. Rahab pun ketika masuk dalam gulungan ini, dia peduli dengan orang-orang sekitarnya. Dia pun mengambil bagian sebagai seorang penginjil dadaan. Sebisa mungkin dia injili. Yang saya katakan teman-teman, tidak semua orang mendapatkan kesempatan, tetapi Rahab menjadi perpanjangan tangan Tuhan, memberikan kesempatan kepada orang-orang di sekitarnya. Untuk apa? Ya, ayo masuk ke rumahku. Kalau kamu masuk ke rumahku, kamu akan selamat. Itu sebuah tantangan loh. Tapi seperti yang saya katakan kemarin, kalau sudah menyambut apa yang Tuhan mau, jangan lihat hasil deh. Kerjakan aja sebaik-baiknya. Saya pernah ada di posisi di mana saya selalu melihat hasil, teman-teman. Ya, ini sempat patah semangat. Buat apa sih sebenarnya pelayanan ini gitu? Buat apa sih seperti ini? Kenapa sih dibuat ini gitu? Loh, ketika aku menyampaikan ini kok responnya jelek sih Tuhan. Harusnya kan enggak seperti itu. Kalau Tuhan berfirman kan harusnya orang-orang itu mengiyakan. Benar ya? Tetapi perjalanannya enggak seperti itu, teman-teman. Itu tuh masalah hasil itu bukan lagi masalah kita. Tetapi permasalahan di mana Tuhan yang mau menunjukkan, di mana orang itu yang mau kita menabur, orang lain yang menuai, yaitu haknya Tuhan untuk menentukan. Karena apa? Pertanggungjawaban kita itu bukan hanya sesama. Yang lebih berat itu pertanggungjawaban yang nyuruh kita untuk mengerjakan siapa? Tuhan. Berarti ya sudah kerjakan aja. Jadi nilai rapot kita itu ada di tangan siapa? Tuhan. Ketika kita sudah ditepuk tanganin oleh orang, kita sudah disambut oleh orang banyak, ya kita sudah tidak memperoleh penghargaan itu dari Tuhan. Karena apa? Ya kita sudah dapat hasilnya kok dari orang-orang. Ayo berbuat baiklah, memberilah kepada orang yang tidak bisa mengembalikannya padamu, tidak bisa membalasnya. Lah itu yang dia akan dicatat oleh Tuhan. Jadi Rahab tidak memusingkan itu. Intinya dia mengerjakan bagian dia ketika dia terpanggil, ketika dia, wah aku dapat kesempatan ini, aku kerjakan sebaik-baiknya dengan totalitasnya dia. Yang kemarin saya gambarkan sebenarnya urusannya dia sudah selesai ketika dia menurunkan si pengintai itu untuk turun tali keluar dari rumahnya. Urusannya sudah selesai. Tapi kenapa si Rahab ini memberi arahan? Supaya pengintai ini dapat kembali dengan selamat. Pengintai ini tidak tahu harus menginap dulu di gunung 3 hari. Tetapi oleh arahan Rahab, pengintai ini dapat kembali dengan Yosua, kembali ke Yosua itu dengan selamat. Jadi yuk teman-teman, banyak sekali poin-poin yang kita dapat dari seorang Rahab sore hari ini. Bagaimana dia itu menghargai kesempatan yang datang. Dia mau iman percayanya dia itu dia kerjakan, disempurnakan. Dan dia pun yang paling sibuk. Sibuk apa? Sibuk untuk menyelamatkan pengintai. Ketika pengintai itu sudah leyeh-leyeh mau tidur, wah dia itu sibuk untuk ngasih tahu.
dia sibuk untuk ngasih berita bahagia ini ke orang-orang di sekelilingnya yang mungkin orang-orang ada yang percaya, ada yang tidak, ada yang melecehkan karena dia itu siapa. Wanita yang tidak dianggap. Orang mau masuk rumahnya aja jijik. Ya, yang kemarin saya gambarkan kan. Kamu pergi ke rumahnya itu, orang itu suruh si Rahab itu keluar, bawa orang yang dia sembunyikan. Namanya orang mau nggerebek ya, nyari orang di rumahnya orang tempat orang bersembunyi ini. Digerebek langsung aja masuk, diacak-acak. Tetapi kenapa enggak? Karena di masa itu ya ada hukum najis tidak najis itu. Nggak mau mereka masuk ke rumahnya Rahab. Jijik, ya kan? Tapi justru dari rumahnya terjadi yang namanya keselamatan. Nah, yang terakhir teman-teman. Ketika saya gambarkan kemarin, wah Rahab berarti sudah berbohong ya. Kenapa boleh? Oh berarti boleh berbohong dong. Wah berarti Rahab ini pengkhianat dong. Wah Rahab ini bla 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 bla. Kemarin saya sudah katakan, ketika ada mujizat terjadi, ketika ada Tuhan di dalamnya, itu ada ketika Tuhan itu ada di pribadi seseorang, itu tuh otomatis itu dia ini pribadi ini tuh menjadi magnet bagi orang-orang di sekelilingnya. Orang itu akan nyaman, orang itu akan mencari. Kemarin saya gambarkan sederhana aja. Ketika kita tahu pendeta ini punya karunia menyembuhkan, tahu karunia untuk menyingkapkan apa yang ada pergumulan kita tanpa kita harus bercerita, sudah kayak dukun aja ya pendeta ini gitu loh. Kita akan berbondong-bondong ketika ada KKR, kita akan datang ke KKR itu, benar ya teman-teman. Apa yang kita harapkan? Wah pendeta ini doain saya dong. Wah pendeta ini sembuhkan dong saya. Otomatis itu menjadi magnet buat kita. Untuk kita itu datang ke Tuhan. Apakah itu salah? Loh, itu sama sekali tidak salah, teman-teman. Apa itu sebuah penyesatan? Ya tidak sesat lah. Sesat dari mana? Kita bawa namanya Tuhan kok. Justru lewat itu dia itu diselamatkan. Jadi itu yang terjadi pada Rahab. Kenapa dia lebih condong kepada para pengintai-pengintai ini? Kenapa dia mau menyelamatkan? Karena dia dengar firman, ya kan? Dengar firman, dengar apa yang sudah Tuhan kerjakan, itu masuk dalam pikiran dan hatinya. Dan dia itu pengen tahu lebih. Bagaimana caranya dia itu pengen tahu lebih? Dia mengerjakan lebih yang dia bisa. Makanya dia memperoleh banyak hal di sana. Bahkan dia itu setelah itu perjalanannya dia itu panjang. Dia menikah, ya kan? Saya tidak mau perpanjang dengan dia menikah dengan siapa. Ya sempat dengar gitu kan. Oh dia menikah dengan salah satu pengintai, bla bla bla. Saya tidak memperoleh lengkap penjelasan itu, maka tidak saya bagikan. Cuman di sana yang saya katakan bahwa keselamatan terjadi atas diri Rahab. Bukan saja atas diri Rahab. Berapa orang yang dia selamatkan? Lewat apa? Tekadnya dia. Lewat keberanian dia untuk mengambil resiko. Lewat apa? Lewat kegigihannya dia untuk kontrak. Teken kontrak. Mau nyawa taruhannya ya sudahlah nyawa. Dari mana dia itu bisa yakin kalau pengintai ini akan kembali menyelamatkan keluarganya? Tidak ada. Nah itu juga yang menjadi ketika dia ada di Yeriko, dia akan binasa. Sudah pasti. Kan dikatakan bahwa negeri ini sudah gemetar dengerin bangsa Israel itu. Tuhannya bangsa Israel. Nah, ini ada satu titik nih.
Kalau mau dibilang dia itu mau cari selamat, ya enggak ada masalah dengan itu. Rahab mau mencari selamat sendiri, ya enggak ada masalah. Karena apa? Mau percaya atau enggak percaya kan sama-sama matinya kan. Tapi kalau di Yeriko sudah pasti dia mati. Tetapi ketika dia menyelamatkan pengintai, setidaknya ada kesempatan sambil menunggu harap-harap cemas si mereka itu kembali untuk menyelamatkan mereka. Tidak ada jaminan apa-apa loh, cuma disuruh nyantol tali kirmisi itu loh. Bisa enggak tali itu tidak terlihat? Dia sangat bisa kalau kita mau berandai-andai. Tali itu sebesar apa sih? Berarti kan si pengintai ini sudah ngomong ke Yosua, Yosua itu sudah mengumumkan kepada semua pasukan. Jadi kalau ada tanda ini jangan ya, jangan diapa-apain. Ya kan? Jadi betapa pentingnya seorang Rahab dibawa oleh Tuhan untuk diselamatkan. Jadi yuk teman-teman, jangan biarkan dunia memutuskan akhir kehidupan kita, teman-teman. Tetapi biarkan kita, kalau kita mau salah, biarkan dari keputusan kita sendiri, bukan dari pengaruh orang lain. Karena apa? Ya, yang memutuskan kita kalau salah ya kita sendiri yang nanggung itu, kita sendiri yang perbaiki itu. Tetapi ketika kita mengerjakan apa yang disuruh orang lain, terus itu gagal, kamu akan menyesal deh ikuti masukan itu. Tahu gitu kan aku mengerjakan yang seperti yang aku putuskan ini gitu. Ini gara-gara kamu gitu kan. Juga seperti itu gitu. Ayo putuskan yang benar. Dari apa? Ini hati kita. Kita kenal Tuhan kita itu siapa. Kita tahu Tuhan itu siapa. Ketika kita membaca firman, berapa banyak janji-janji Tuhan itu untuk kita. Tetapi janji itu tidak akan digenapi dalam kehidupan kita ketika kita tidak mengerjakan bagiannya kita. Kita tidak dengar-dengaran apa yang Tuhan mau. Kan dikatakan pada hari ini kuperhadapkan padamu berkat atau kutuk. Nah, pilihlah berkat, disuruh milih berkat. Tetapi kan itu himbauan, teman-teman. Jadi yuk teman-teman, putuskan pada diri kita sendiri, kita itu mau jadi seperti Rahab enggak sih? Sekalipun kita dipandang hina, sekalipun kita bukan siapa-siapa, kita bisa menjadi siapa-siapa. Ketika kita ada tangan Tuhan kita yang hidup. Itu saja teman-teman kesimpulan yang bisa saya bagikan ke teman-teman semua dari sesi 1 sampai sesi kelima hari ini gitu kan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan dengan tema yang berbeda ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.